ini apa? Wali kota. Ya kalau persyaratan ya enggak ini ya, enggak terlalu rumit. Yang penting punya ijazah SMA, udah bisa mendaftar, tapi yang penting adalah kesungguhan, keseriusan, itu yang lebih utama. Bang Halim, Ya, kan Bang Halim baru terjun ke dunia politik nih. ya. Gimana Bang Halim? Ya, saya mengikuti alur prosedur saja ya, karena kita kan harus mencoba menjajaki seperti apa dunia politik ini. Tentu kalau kita berpikir seorang pemimpin wilayah itu harus mengerti tentang cara-cara berkoalisi dan berpolitik di dalam bersama-sama partai. Itu yang penting, karena basicnya saya ini orang hukum, tentu tidak jauh dengan jalannya perundang-undangan yang akan dihadapi. Seperti itu, misalnya mekanisme undang-undang yang seperti umpamanya anggaran, atau misalnya permohonan atau perizinan, itu pasti nuansanya kepada perundang-undangan. Karena basicnya saya orang undang-undang, pasti yang jelas saya akan memperhatikan kesejahteraan rakyat maupun kepentingan terhadap pemerintahan ini menjadi baik dan makmur terhadap sejahtera masyarakatnya. Itu. Okay. Bang Halim, persiapan apa aja sih Bang yang udah disiapkan nih Bang Halim? Terjun langsung. Jika saya nanti mendapat rekomendasi, ya, saya akan mempersiapkan diri saya dan fokus kepada visi dan misi, dan membenahi yang ada, yang sudah ada, akan ditambahi dengan pemikiran-pemikiran terhadap diri saya dan bersama-sama para narasumber maupun para teman-teman saya sendiri untuk membenahi Kota Bogor ini lebih baik ke depannya. Seperti itu. Oke, selain ke PKB, sudah datang kemana aja dan rencana mau kemana aja? Saya awalnya udah di Nasdem, kemudian dimintakan ke P3. Nah, saya sudah datang ke P3, sudah serahkan. Kemudian juga saya diminta juga untuk datang ke PKB. Awalnya saya mendaftarkan melalui aplikasi. Persyaratannya sudah lengkap dan semua sudah terisi dan ditandatangani dengan cukup lengkap sehingga diterima. Cuma PKB harus datang fisiknya, bisa memperkenalkan dirinya, hanya jangan sampai di aplikasi tapi tidak tahu fisiknya. Salah-salah mungkin fisiknya yang berbeda gitu. Nah, karena nanti kalau misalnya pun andai kata terpilih, ini fisiknya nggak sesuai dengan fotonya, kan repot, ya kan? Apa tangannya kurang, kakinya kurang, atau badannya misalnya ke belakang atau gimana, nggak bisa muter. Nah, seorang calon wali kota dan pemimpin wali kota dan pemerintahan, pertama-tama adalah fisik dan berpikir yang baik dan keilmuan. Kalau ada keilmuan dan fisik sehat, pemerintahan lancar dan baik, seperti itu. Ya. Rencana habis dari sini Pak? Hah? Rencana agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya. Saya ini di koalisi ini kan dari Nasdem, P3 dan PKB itu semuanya harusnya ke 10 kursi. Tetapi saya ini lebih dari 10 kursi. 11, berarti kan cukup. Nah, tinggal bagaimana caranya para partai ini bisa membuat pemikiran-pemikiran, apakah ini saya dibuat memimpin atau rekomendasi atau bagaimana. Saya akan mempersiapkan segala cara demi kepentingan masyarakat dan pemerintahan. Ya, itu aja yang saya sampaikan, supaya nanti ke depannya ini Kota Bogor aman, bersih dan tertib dan bercahaya. Karena saya lihat Kota Bogor ini kan banyak kabel-kabel yang seliweran ya. Nah, saya kalau misalnya yang studi banding ke Malaysia dan Singapura, itu tidak ada jalan raya itu kabel, ya, tidak ada. Semuanya pakai GLONASS, adanya di bawah tanah. Tinggal di mana knop-knopnya itu, di situ sumber-sumbernya induk daripada sumber keterangan listrik-listriknya tersebut.
Itu maka itu yang harus dibenahi infrastrukturnya demi tahap gitu ya. Ya artinya programnya yang sudah dijalankan oleh wali kota yang lalu tentu akan saya lihat dan saya akan menambahkan program yang akan dipikirkan secara baik. Jangan sampai ada orang memasang kabel di lintasan pohonnya rubuh, kabelnya patah, akhirnya mencelakakan cedera terhadap masyarakat. Itu yang saya lihat seperti itu ya. Dan banyak juga infrastruktur yang harus dibenahi, misalnya tiang-tiang yang tidak berfungsi itu kan juga tidak dibenahi, sehingga carut marut terhadap kota Bogor ini dilihatnya walaupun ini kota Bogor kota hujan, tetapi dilihatnya untuk bercahayanya kurang. Nah, saya pikir ya kota hujan ini kan tentu ada penghijauan. Penghijauan itu harus dipelihara ya. Kalau sampai misalnya itu hujan, angin puting beliung, terus akhirnya pohon itu rubuh, akhirnya ada mobil atau orang lewat atau orang bernaung sehingga pohon itu gugur atau rubuh atau tumbang rantingnya akan mencederai kepada orang yang sedang berjalan kaki maupun kendaraan. Nah, ini harus diperbaiki seperti itu. Oke. Selain infrastruktur Bang Ali mungkin ada lagi. Selain infrastruktur saya berpikir ya tentu pemerintahan ini harus menjalin perekonomian karena landasan ekonomi ya modal utama adalah untuk pembiayaan. Kalau pembiayaannya itu cukup kuat, infrastruktur pasti berjalan lancar. Nah ini harus ditekankan dan bagi para pengusaha juga kita harus pikirkan, kita harus bisa bersosialisasi baik ekonomi yang udah ada kita benahi, kita timbulkan UMKM karena saya juga pada waktu itu diminta di Medan ya di Serdang Bedagai sebagai narasumber tentang pencerahan UMKM, maka akhirnya sampai saat ini bahwa UMKM itu di sana itu juga berkembang dan dahsyat dan diserahkan kepada koperasi-koperasi yang mempunyai usaha-usaha tersebut. Nah, di sini saya gini, saya terpanggil ini ke dunia politik karena dorongan teman-teman dan rekan-rekan, dan saya juga dikenal juga di beberapa wilayah ya. Saya ini didorong, diusung, dimintakan kepada teman-teman harus mencalonkan. Nah, saya pikir kalau mencalonkan saya nggak punya basic politik, tetapi di samping saya ini ahlinya. Ya, ini Ilal Ferhat ini pasti kalau saya mencalonkan diri sendiri, saya nggak sanggup karena saya nggak tahu menjalani kemana. Tapi kalau misalnya bilang kata perkara itu saya orangnya. Tapi kalau dunia politik ini saya tidak paham. Makanya saya mau perlu belajar. Dengan adanya ini saya harus memperhatikan bahwa dunia politik seperti apa. Nah, akhirnya ke depannya nanti saya dapat ilmu dari sana. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bang Hilal ada support. Ya baik. Jadi begini, ini kan politik dengan hukum. Ibarat air dengan minyak, itu menyatu. Betul kan? Kalau politik dengan hukum. Jadi artinya ada di situ ada politik, di situ pasti ada hukum. Hukum misalkan ada orang politik. Maka saya bilang, masuklah bagi orang politik, biar hukumnya biar kuat. Karena kalau misalnya hukumnya aja tanpa ada orang politik, kalau ini hukum sekarang bisa hilang. Makanya kita harus hidupkan lagi kembali hukum. Bagaimana? Masuk ke politik. Gitu Ustaz.